Halo, perkenalkan nama saya Ratri Kumala. Saya anggota prakerja gelombang ke-66. Asal saya dari Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Simalungun. Dan hari ini saya ingin menunjukkan tata cara memilah sampah yang ada di rumah saya. Baiklah, saya sudah menyediakan 3 tempat sampah yang berbeda. Yang pertama untuk tempat sampah organik, yang kedua untuk tempat sampah non organik, dan yang ketiga untuk tempat sampah B3 atau beracun dan berbahaya. Baik, yang pertama saya akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Oke, baik, saya sudah menggunakan sarung tangan saya. Dan untuk sampah yang organik itu ada beberapa macam yang ada di rumah, yaitu sisa makanan atau sayuran. Kita akan letakkan di tempat yang organik. Lalu ada sisian air beras, lalu ada daun-daun kering. Lalu ada ranting kering atau ranting pohon yang sudah kering, itu kita masukkan ke tempat yang di tempat sampah organik. Oke, untuk sampah yang non organik yang ada di rumah saya, itu terdiri dari botol kaca yang sudah tidak digunakan, kita masukkan ke tempat sampah non organik atau anorganik. Yang kedua plastik, dan yang ketiga lampu. Itu yang ada sampah non organik yang ada di rumah saya. Baik, selanjutnya untuk sampah B3 atau berbahaya dan beracun, itu terdiri dari, ini ada pewangi, sampo, obat-obatan, pencuci wajah, dan pembersih wajah atau toner. Ada juga sisa deterjen. Baiklah, ini 3 jenis macam sampah yang saya dapati di rumah saya. Sekian dari video saya, dan ini yang hanya yang dapat saya temukan di area rumah saya. Mohon maaf untuk lebih dan kurangnya, saya ucapkan terima kasih. Oke, baik, jadi saya akan menginfokan sampah-sampah yang ada di sekitar rumah, dekat-dekat rumah saya. Tunggu ya. Oke, baik, jadi saya akan menginformasikan sampah-sampah yang ada di daerah sekitar rumah saya. Nah, di sini tuh banyak banget sampah-sampah organik atau anorganik yang masih berceceran di mana-mana, karena tempat perlingkungan di daerah sini masih kurang terhadap pembersihan sampah. Lebih kebanyakannya mereka pada sembarangan membuang sampah yang tidak pada tempatnya. Contohnya seperti ini. Di situ banyak campuran sampah non organik, sampah organik, dan B3 atau, karena tempat perlingkungan di
di daerah sini masih kurang terhadap pembersihan sampah. Lebih kebanyakannya mereka pada sembarangan membuang sampah dan tidak pada tempatnya. Contohnya seperti ini. Di situ banyak campuran sampah non organik, sampah organik dan B3 atau berbahaya dan beracun. Di kampung tuh masih banyak yang seperti ini. Kebanyakan masih pada berserakan seperti ini. Jarang sekali mereka peduli dengan sampah-sampah yang ada di sekitar rumah. Dan sebagian orang sampah itu tadi dikumpul dan dibakar. Sampah organik atau non organik itu bakal dikumpul jadi satu lalu dibakar. Dan sebagian lagi ada yang digunakan sebagai pupuk kompos dan ada yang tidak. Seperti ini contohnya, ini bekas sampah yang sudah dibakar tapi dicampur sama bahan organik. Seperti inilah contohnya. Kita akan melanjut lagi ke tempat-tempat yang lainnya. Bagian orang lagi itu masih banyak yang membuang sampah sembarangan di parit-paritan kecil seperti ini ya. Tapi tidak banyak. Nah, sebagian lagi ada di seperti ini. Bagian orang lagi masih banyak tuh yang membuang sampah di selokan kecil seperti ini. Tuh banyak. Karena sebagian orang di sini terhadap sampah itu tidak begitu peduli. Mereka asal buang aja seperti itu. Begitulah untuk pemukiman. Jadi sebagian contoh sampah-sampah yang masih berceceran juga. Dengan mengikuti pelatihan tentang pemilihan sampah ini, saya berkeinginan untuk mengedukasi orang-orang di sekitaran saya agar memilah sampah-sampah yang selama ini diabaikan. Karena selain menyebabkan virus, penyakit sampah-sampah itu juga banyak merusak keindahan di kampung saya. Kebersihan dalam lingkungan perlu ditegakkan untuk menghasilkan tempat hidup yang layak dan nyaman. Menjaga kebersihan lingkungan juga perlu dilakukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyakit yang rawan apalagi pada muncul pada saat musim hujan seperti ini, seperti demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes. Menjaga kebersihan lingkungan juga dapat dimulai dari pembersihan perkarangan rumah. Bila rumah bersih, orang lain yang melihat pasti akan mengikuti cara kita untuk niat membersihkan perkarangan rumahnya. Sampah yang dibuang dengan sembarangan adalah beban bagi bumi. Mari bersama menjaga kebersihan. Terima kasih.